Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Media dan Sumber Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Atim Dinawati, MPD. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Oke, saya Maulana Yusuf akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri Maulana Yusuf 19116735 sebagai moderator dari kelompok 1. Ada Agus Rohmat 19116719, kemudian Alvina Rohmawati 19116721, selanjutnya Fajar Lestari 19116725, kemudian ada Icaz Aulia Rahma Syahara 19116729, dan yang terakhir Istiana Utami 19116733. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang salah satu kalimat thayyibah, yaitu salam. Dalam pergaulan sehari-hari antara kita sesama manusia agar hubungan berjalan dengan baik, tentunya ada aturan yang harus kita jalankan. Seperti umat Islam, dalam Al-Quran dan Sunnahnya telah diatur, termasuk ketika kita menghadapi suatu keadaan, baik itu suka atau duka, kita harus tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap kalimat-kalimat thayyibah. Ketika kita merasakan suka, kita tidak dianjurkan untuk terlalu berlebihan dalam mengungkapkan rasa bahagia itu. Begitupun ketika kita merasa duka, kita tidak diperbolehkan untuk mengeluh, apalagi sampai menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kenyataan yang kita hadapi tidak sesuai dengan keinginan dan harapan, karena sesungguhnya apapun yang terjadi di muka bumi ini telah menjadi kehendaknya, dan apapun yang terjadi pada makhluknya itu tentunya adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memiliki rencana lain yang mungkin itu merupakan yang terbaik dari semua harapan dan keinginan makhluknya. Kalimat-kalimat thayyibah ini bukan tanpa arti, melainkan memiliki arti yang tajam maknanya. Ini dapat terjadi andai kita tahu kapan kalimat-kalimat ini harus kita ucapkan, dengan selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, dan dengan selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik dan dapat menempatkannya sesuai keadaan yang kita hadapi, maka kita sudah termasuk hamba-hambanya yang bersyukur atas nikmat apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana kabarnya adik-adik? Pada pertemuan kali ini akan disampaikan materi yaitu kalimat thayyibah salam. Adik-adik bisa kita lihat pada gambar di samping. Salah satu contoh terlihat dua orang akan masuk rumah. Nah, adik-adik sebagai seorang muslim sebelum masuk rumah hendaknya mengucapkan salam. Benar atau tidak? Untuk contoh yang kedua bisa dilihat kedua orang tersebut berjabat tangan. Salah satu orang tersebut mengucapkan salam, yaitu orang yang baru datang. Selanjutnya langsung berjabat tangan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik tahu salam merupakan doa? Dengan kita berdoa, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat untuk meminta dan memohon doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kalimat salam ini berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita rahmat, keselamatan, dan kasih sayang. Yang selanjutnya yaitu terbiasa mengucapkan salam sesuai dengan ketentuan syar'i. Cara pengucapan salam dan penulisan salam. Yang pertama, pengucapan salam. Cara pengucapan salam bila mengacu pada tulisan Arab Assalamualaikum, di sana terdapat huruf Assalamualaikum atau huruf S-nya 2 dan A.
Huruf sin memiliki tasdid dan terdapat huruf ain bukan alif pada kata setelah mu. Alangkah baiknya ketika kita mengucap salam dengan benar, jangan sampai memplesetkannya menjadi kata mikum, melikum, ikum, dan sebagainya. Yang kedua, penulisan salam yang benar. Penulisan yang benar tentu saja menuliskannya secara lengkap seperti 3 salam yang dijelaskan sebelumnya, yakni Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya disingkat, singkatlah dengan kata assalam, karena itu dirasanya yang lebih aman. Syariat Islam mengatur cara membalas penghormatan yang diberikan oleh seseorang, bahwa ketika seseorang menerima penghormatan atau salam, ia wajib untuk membalas penghormatan atau menjawab salam tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 86 yang berbunyi, yang artinya, dan apabila kalian diberi hormat atau penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan penghormatan yang sepadan. Jadi hukum menjawab salam itu adalah wajib, tetapi ketika mengucapkannya yaitu sunnah. Contohnya, ketika Ali bertemu dengan Ahmad, kemudian Ali pertama yang mengucapkan salam, Assalamualaikum, maka Ahmad wajib menjawab salam Ali, itu wajib. Kemudian menjawab salam bisa hukumnya menjadi fardu kifayah, yaitu contohnya ketika ada Ali berpapasan dengan segerombolan teman-temannya, kemudian Ali mengucapkan salam, Assalamualaikum, maka jika salah satu dari gerombolan teman-temannya sudah menjawab Waalaikumsalam, maka kewajiban per individu untuk menjawab itu gugur, seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan keutamaan salam. Yang pertama, tumbuhnya cinta antara sesama muslim. Karena kita di sini hidup tidak sendirian, kita butuh orang lain. Maka dari itu, salam tersebut bisa menumbuhkan rasa kemanusiaan dari setiap muslim. Yang kedua, yaitu saling mendoakan sesama muslim. Jadi di sini kita saling mendoakan orang yang disalami, seperti itu. Kemudian ada beberapa makna yang terkandung dalam ucapan Assalamualaikum. Beberapa di antara maknanya adalah, yang pertama, bentuk saling mencintai dan menghormati atau memberi salam, artinya kita sedang mendoakan orang lain atau memperoleh kebaikan dan keselamatan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, semua makhluk bergantung pada Allah. Arti dari salam adalah sebuah bentuk keberserahan diri manusia kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Kemudian yang ketiga, memberikan rasa aman. Ketika seseorang memberi salam secara tidak langsung, sebetulnya dia memberikan janji bahwa Anda aman dari segala perlakuan negatif atau buruk, baik berupa fisik, lisan, dan menghormati harga diri juga hak hidup Anda. Zikir merupakan salah satu cara untuk mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak zikir yang bisa diucapkan oleh umat Islam. Salah satunya adalah kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah berasal dari 2 kata, yaitu al-kalimah yang berarti kalimat dan at-thayyibah yang berarti baik. Jadi, kalimat at-thayyibah adalah kalimat-kalimat yang jika diucapkan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak jenis kalimat thayyibah, di antaranya yaitu basmalah, ta'awuz, istirja, tasbih, tahmid, takbir,
tahlil, istighfar, dan salam. Pada kali ini akan dibahas salah satu kalimat thayyibah, yaitu salam. Dari kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi terdapat 3 jenjang salam yang boleh kita gunakan sebagai sapaan atau doa kita terhadap sesama muslim lainnya. Di antaranya adalah yang pertama, Assalamualaikum, yang artinya semoga keselamatan terlimpah untukmu. Yang kedua yaitu Assalamualaikum warahmatullahi, yang artinya semoga Allah melimpahkan keselamatan dan rahmatnya untukmu. Yang ketiga yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahan untukmu. Jawaban dari salam adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya dan semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah juga kepada kalian. Pengucapan salam dengan baik dan benar dan fasih akan saya contohkan. Misal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu harus diucapkan secara tepat, tasdidnya benar, panjang pendeknya benar. Misal kalau sin tasdid itu harus sin tasdid juga. Misal sin assalam, jadi sinnya itu tasdid. Menurut ulama asli Indonesia mengajarkan bahwa apabila kalian diberi salam oleh seseorang, maka balaslah salam itu dengan balasan yang salam yang lebih baik. Contoh, misal ada orang berkata Assalamualaikum, maka kita jawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan menjawab salam itu ada banyak versinya, maksudnya banyak hukumnya, banyak, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi fardu kifayah. Misal contoh, dua orang yang bertemu, satu orang memberi salam itu sunnah. Kalau yang menjawab salam hukumnya wajib. Misal contoh lagi, ada satu kelompok orang, dia memberi salam kepada kelompok orang itu, maka orang itu hukumnya sunnah, dan yang menjawab itu kalau sudah ada salah satu yang mewakili itu fardu kifayah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu juga berarti semoga keselamatan dan rahmat Allah serta berkahnya menyertai kalian. Jadi kalau melihat dari salam sendiri itu, makna dan terjemahnya itu adalah sebuah doa yang kita tujukan pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kepada kaum muslim. Misal ada suatu contoh, kita bertemu dengan berbeda agama atau non muslim. Nah, di situ kita bertemu dengan orang lain. Misal orang kafir atau non muslim itu memberi salam kepada kita, kita boleh menjawab, asalkan jawabannya sekedar waalaikum atau juga wa'alaika. Nah, jikalau kita, apakah boleh kita memberi salam pada orang non muslim itu? Seumpama kalau kalian berada di lingkungan orang non muslim atau orang kafir, maka kalian boleh memberikan salam asalkan jangan ada embel-embel warahmatullahi wabarakatuh, karena rahmat Allah dan ampunan Allah itu hanya ada untuk orang Islam saja. Jadi orang kafir itu kita tidak boleh mendoakan orang kafir agar mendapatkan rahmat Allah. Jadi kalau kita pengen salam, itu cukup Assalamualaikum. Bahkan kalau orang kafir yang memberikan salam kepada kita cuma menjawabnya dengan waalaikum atau waalaikum. Adapun tidak membalas salam adalah ketika salam itu ada sebuah salam penghinaan, dan penghinaan ini merupakan suatu tindakan yang membawa pada kemudorotan, dan sedangkan tindakan kemudorotan ini adalah perilaku yang diharamkan. Demikian dalam
kitabnya Syekh An-Nawawi, yaitu ketika seseorang dengan begitu tulus beruluk salam kepada orang lain, namun salam tersebut itu tidak terbalas, maka bisa jadi hal itu akan menyakiti hatinya dan melahirkan prasangka buruk terhadap orang yang disalami. Ya, jadi hal ini itu tentu sangat dilarang oleh Islam, dan karenanya tidak membalas salam ini adalah haram hukumnya. Lalu bagaimana bila beruluk salam adalah dia seorang non muslim? Jadi wajibkah kita membalas salamnya? Dan bolehkah mengawali salam kepada mereka yang non muslim? Jadi begini, Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya yang sama mengutip beberapa hadis dan pendapat para ulama yang di sini, yaitu jangan kau awali orang Yahudi dengan salam, dan bila ia mengawali itu maka jawablah dengan berkata wa'alaika. Selanjutnya Imam Al-Hasan juga berpendapat dalam hal ini, yaitu diperbolehkan menjawab salam kepada non-muslim dengan kalimat waalaikumsalam. Namun perlu ditanda kutipi ya, di sini tidak boleh menambahkan dengan kalimat warahmatullah. Wallahu a'lam.